materi tentang farmakologi. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di like dan di komen di bawah sini ya. Kita masuk ke materinya teman-teman. Faktor-faktor pada fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Kita bahas satu persatu. Farmasetik. Farmasetik sendiri merupakan ilmu yang menyangkut penyediaan preparat meliputi bentuk sediaan seperti sirup, tablet, dan lain-lain. Kelarutan berupa menit obat tersebut larut dalam saluran cerna, takaran, pengemasan, dan kestabilan larut. Fase farmasetik yang pertama desintegrasi, yaitu pelepasan bahan obat plus bahan tambahan atau pembawa dari produk obat. Yang kedua deagregasi, pelepasan bahan aktif obat dari bahan tambahan atau pembawa. Yang ketiga ada disolusi, merupakan proses bahan aktif terlarut dalam media. Selanjutnya ada faktor farmasetik yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Yang pertama ada sifat fisikokimia obat yang meliputi ukuran partikel, bentuk geometrik, kelarutan obat, bentuk kimia obat, stabilitas obat, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor formulasi yang mempengaruhi bioavailabilitas obat dan lain-lain. Yang kedua, kita akan membahas farmakokinetik. Merupakan fase yang dialami obat dalam tubuh sebelum memberikan efek atau bagaimana tubuh memperlakukan obat yang masuk ke dalamnya. Faktor farmakokinetik meliputi yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga biotransformasi, dan yang keempat ekskresi. Fase tersebut berjalan secara simultan dari masuk sampai keluar dari tubuh. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama jumlah atau banyaknya vaskularisasi, tebalnya atau tipisnya jaringan interaksi pori-pori, besar atau kecilnya partikel obat, kelarutan dalam air, pH, sifat partikel terionisasi atau tidak, jumlah partikel dalam lamanya terpapar partikel, luas permukaan yang terpapar. Selanjutnya ada farmakodinamik, merupakan fase di mana obat berinteraksi dengan tubuh reseptor dan menimbulkan efek. Bila kadar obat dan waktu kontak untuk berinteraksi cukup memadai. Mekanisme interaksi obat dan reseptor secara fisika, secara kimia, dan proses metabolisme secara kompetensi saingan ya reseptor. Selanjutnya obat dalam kemasan akan memberikan efek setelah melalui proses yang pertama fase farmasetik, yang kedua fase farmakokinetik, yang ketiga ada fase farmakodinamik. Selanjutnya obat memberikan efek bila diberikan dalam dosis yang memadai atau dosis terapi dan ditempatkan aksi dalam konsentrasi yang cukup dan dalam waktu yang memadai atau dengan jadwal pemberian yang tepat. Oke teman-teman, buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai dan udah like juga komen di bawah sini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Sampai ketemu lagi, dadah.